Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang dua hal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin ya. Jadi buat kamu yang mau jadi pemimpin, kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast dari yang namanya Widianto. Jadi Widianto nanya seperti ini. Kak, saya udah mulai mengikuti podcast kakak sejak COVID. Saat itu saya seperti burnout dengan pekerjaan saya, lalu saya cari podcast pengembangan diri di Spotify. Dan waktu itu muncul self-dev podcast ini di urutan pertama. Saya ikuti apa yang selalu dibahas Kak Bordes, karena menurut saya itu masih relate di usia saya 34 tahun ini. Dan akhirnya saya terus berkembang dan kini mendapatkan kesempatan menjadi manajer di luar Jawa. Apa yang harus dilakukan ketika pertama kali menjadi seorang manajer karena saya belum pernah. Oke, ya. Jadi saya mau ngebahas tentang gimana apa yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin ya. Dan tips saya ini bisa diterapkan juga di Widianto yang mau menjadi manajer ataupun buat kamu yang mau menjadi pemimpin di organisasi, di kampus, di pekerjaan, kamu perlu mendengarkan episode ini ya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngingetin bahwa sebentar lagi, tepatnya tanggal 1 Desember nanti, free webinar Public Speaking Hacks akan segera dimulai ya. Buat kamu yang mau belajar gimana cara public speaking yang memukau, terus gimana cara mengubah rasa grogi jadi percaya diri, gimana bisa mengendalikan audiensmu, kamu bisa pelajari detail di free webinar Public Speaking Hacks. Kamu bisa daftar, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, mari kita bahas tentang dua hal yang diperlukan untuk menjadi seorang leader ya. Materi ini saya pelajari dari salah satu orang yang menginspirasi saya, namanya Stephen R. Covey ya, dari buku-bukunya Seven Habits of Highly Effective People, First Thing First, dan berbagai macam buku lainnya gitu ya. Dan ada salah satu konsep leadership yang cukup mengena buat saya tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang dipercaya. Ternyata kita harus memiliki dua hal ini. Yang pertama, kita harus memiliki satu yang namanya kompetensi. Ya, kompetensi itu adalah skill atau adalah kemampuan kita kayak gitu. Ya, kalau kita mau memimpin sebuah tim, tapi kita sendiri tidak menunjukkan bahwa kita mampu, itu akan cenderung sulit dipercaya oleh tim bahwa kita mampu memimpin mereka gitu. Kayak saya sendiri pun juga pernah mengalami dulu awal-awal ketika saya dipercaya untuk memimpin terkait HR ya, khususnya di organization development. Jadi waktu itu saya baru masuk di sebuah perusahaan. Saya bekerja di bidang HR dan saya diminta untuk memimpin tim organization development dan juga people development. Kalau untuk memimpin tim people development mungkin nggak masalah ya, karena saya di bidang training dari tahun 2011 gitu, di bidang pengembangan orang gitu. Tapi kalau di bidang pengembangan organisasi, kayak ngebahas misalnya struktur organisasi, KPI, kayak gitu, itu saya jarang gitu untuk menghandle hal tersebut. Sehingga eh, ketika awal-awal saya memimpin tim saya itu, akhirnya tim saya bisa merasakan kayak gitu. Ini kayaknya atasan saya kurang kurang paham nih tentang struktur, kurang paham nih tentang KPI, gimana gimana atasanku ini mau mimpin aku ya, kayak gitu. Dan akhirnya ya saya juga merasakan akhirnya dia mungkin jadi kurang trust sama saya sebagai pimpinannya dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk resign seperti itu. Dan
dari situ saya jadi evaluasi diri gitu. Apa sih yang harus saya tingkatkan? Oh, salah satunya adalah kompetensi gitu. Biar saya dipercaya, ya saya harus membuktikan juga bahwa saya mampu. Akhirnya saya mulai belajar, mulai mendalami gitu ya tentang struktur organisasi, tentang KPI atau Key Performance Indicator ya kalau di HR. Itu saya dalemin dan akhirnya makin lama makin matang dan makin solid kayak gitu. Dan dari situ saya belajar bahwa punya kompetensi yang dibutuhkan itu sangat-sangat penting. Kalau di bidang training sih udah apa ya? Mungkin tidak perlu diragukan gitu ya kompetensinya karena memang banyak di sana. Jadi tim trainingnya nggak ada masalah, tapi di tim OD-nya yang saya belum punya kemampuan yang kompeten di bidang tersebut, akhirnya waktu itu muncul rasa ketidakpercayaan terhadap leadernya ya. Jadi pertanyaannya apakah kamu udah punya kompetensi belum yang dibutuhkan untuk memimpin di bidangmu atau belum? Kalau belum, kamu harus belajari dan improve dirimu. Oke? Terus yang kedua, yang tidak kalah penting itu adalah karakter ya, karakter. Jadi kalau tadi skill, sekarang karakter. Karakter ini kayak ya attitude kita, sikap-sikap kita itu sangat-sangat berperan ya, berpengaruh terhadap leadership kita ya. Apa sih karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang leader atau pemimpin kayak gitu? Buat saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, itu ada dua hal gitu. Yang pertama adalah kita harus punya visi ya, punya visi kemana kita mau menuju, dan yang kedua adalah kita harus punya listening skill ya. Speaking skill itu hal yang penting ya. Itu juga kenapa saya bikin webinar public speaking hacks di tanggal 1 Desember nanti. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita juga harus punya listening skill. Di mana kita mau untuk mendengarkan orang lain, mau memahami sudut pandang orang lain kayak gitu. Untuk akhirnya kita bisa mengkoordinasikan dan kita semua bisa menuju ke tujuan yang kita harapkan. Ya. Dan juga dari karakter ini juga kita harus bisa ngehandle emosi kita seperti apa gitu ya. Karena sebagai leader tuh biasanya dilemanya adalah dia fokus antara orang atau dengan tugas gitu. Kalau dengan misalnya dengan orang, oke, dia deket sama timnya secara personal, dia deket banget. Nah, itu dia fokusnya adalah orang. Nah, ada tipe-tipe leader yang fokusnya ke orang di dalam timnya. Tapi ada juga tipe leader yang fokus kepada tugas. Ya, fokus pada tugas di mana dia nggak terlalu dekat sama timnya. Dan mungkin dalam tanda kutip dia nggak terlalu peduli lah. Tapi dia fokus pada tugas-tugasnya. Jadi kalau ngobrol sama tim lebih terkait tugas. Gimana? Tugas ini udah belum? Tugas ini belum? Ayo dong, push lagi dong biar bisa tercapai nih target penjualan. Push lagi dong. Jadi fokusnya itu ke tugas, tugas, dan tugas kayak gitu. Jadi tidak terlalu dekat sama orangnya tapi fokusnya kepada tugas. Mana tipe leader yang sebaiknya kita miliki? Apakah kita lebih baik fokus kepada orang atau fokus pada tugas? Nah, ini adalah tantangan seorang leader di mana kita harus bisa balance atau seimbang antara fokus ke orang dan fokus ke tugas. Karena gini, di satu sisi kalau kita terlalu fokus ke orang, akhirnya kita sama tim itu mungkin dekat, mungkin akrab, tapi akhirnya tidak produktif. Tidak ada hasil yang didapatkan. Ya. Di satu sisi, kalau kita fokus tugas aja, kita nggak dekat gitu ya sama orangnya, akhirnya hubungannya itu ya hanya sekedar pekerjaan saja gitu. Dan mungkin ada beberapa tugas tambahan misalnya kalau kita mau minta ke mereka, mereka juga enggan karena kita juga nggak terlalu dekat dan ngapain kayak gitu kan ngasih tugas-tugas tambahan misalnya karena juga nggak terlalu dekat. Tapi kalau misalnya mungkin kita juga ngerasain gitu ya kalau kita dekat sama orang kan lebih enak gitu minta tolongnya ya. Nah, itu adalah tantangan seorang leader gimana kamu bisa dekat sama timmu ya. Tapi di satu sisi kamu juga harus tetap memastikan timmu produktif. Kamu memastikan tugas-tugasnya selesai dengan baik. Kamu memastikan target timmu, KPI timmu itu tercapai. Jadi itu adalah tugas seorang leader.
ya. Dan itu adalah dua hal yang harus kamu miliki untuk menjadi seorang leader yang baik, ya. Dan saya sharing di sini bukan berarti saya udah paling jago gitu tentang leadership, enggak, no. Saya masih terus belajar, saya masih terus bertumbuh meskipun udah handle atau memimpin tim dalam beberapa tahun belakangan ini, tapi saya merasa seorang leader juga harus terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar, ya. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Widianto yang mau menjadi manajer ya di luar kota. Thank you juga apresiasinya untuk Self Dev Podcast, dan juga thank you juga buat teman-teman yang udah ngedengerin, buat kamu yang mau jadi leader. Semoga podcast ini, episode ini bisa bermanfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan tambahan atau mungkin sharing tertentu, konsultasi, kamu bisa drop komen di episode kali ini. Thank you semuanya. Jangan lupa share juga biar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Never stop learning because life never stop teaching.